Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Khairunisa dengan NIM 8622410111 dari kelas RA3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia di bawah pimpinan dosen pengampu Ibu Maulina Rahayu MPD. Dalam era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat saat ini, kemampuan untuk menyampaikan gagasan, hasil pemikiran, dan temuan melalui bentuk tulisan ilmiah menjadi suatu kebutuhan penting, terutama di kalangan akademis, penelitian, dan pelajar. Karya tulis ilmiah menjadi sarana utama untuk mendokumentasikan hasil penelitian dan penyebarluasan pengetahuan secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karya tulis ilmiah tidak hanya sekedar tugas akademik yang harus diselesaikan untuk memenuhi persyaratan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi terhadap dunia ilmu pengetahuan. Melalui karya ilmiah, seorang penulis belajar untuk berpikir secara kritis, analitis, dan objektif. Karya tulis ilmiah mendorong penulisnya untuk melakukan penelitian, menganalisis data, menarik kesimpulan yang didukung oleh fakta, dan menyajikan hasilnya dalam bentuk yang runtut dan terstruktur. Sayangnya, tidak sedikit pelajar dan mahasiswa yang masih merasa kesulitan dalam memahami konsep dasar karya tulis ilmiah, baik dari segi bentuk, struktur, maupun cara penulisannya. Padahal, pemahaman terhadap karya tulis ilmiah sangat penting sebagai bentuk untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun untuk terlibat dalam dunia penelitian secara profesional. Karya tulis ilmiah adalah suatu bentuk tulisan yang disusun secara sistematis, logis, dan objektif berdasarkan data, fakta, serta hasil penelitian atau kajian tertentu. Dengan menggunakan metode ilmiah, tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan ide, pemikiran, atau temuan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Karya tulis ilmiah bersifat informatif dan ditunjukkan untuk memperluas wawasan, menyampaikan hasil penelitian, atau mengembangkan suatu topik berdasarkan pendekatan rasional dan logis. Ciri khas karya ilmiah adalah adanya dasar teori, penggunaan data yang valid, dan rujukan dari sumber terpercaya. Beberapa ahli memberikan definisi tentang karya tulis ilmiah. Yang pertama ada Boris Karloff tahun 2004 menyatakan bahwa karya tulis ilmiah adalah tulisan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar dengan tujuan menyampaikan informasi atau menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua ada Eko Susilo tahun 1995. Eko Susilo mengemukakan bahwa karya tulis ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang berlaku dalam dunia keilmuan. Dan yang ketiga ada Eni Anggraini tahun 2007. Eni Anggraini menyebut bahwa karya tulis ilmiah adalah sebagai bentuk tulisan yang disusun dengan logika yang sistematis berdasarkan hasil pengamatan, kajian, atau penelitian tertentu. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah itu sangat penting untuk membedakannya dari jenis tulisan lainnya. Berikut adalah beberapa ciri khas dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, bersifat objektif. Disusun berdasarkan fakta, data, dan logika, bukan pendapat pribadi atau emosi penulis.
tidak memihak dan tidak menggunakan kata-kata yang subjektif seperti menurut saya atau saya rasa. Dan yang kedua, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Ditulis dengan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah, gaya bahasa formal, lugas, dan tidak menggunakan bahasa gaul atau kiasan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan logis, memiliki struktur yang jelas, mulai dari pendahuluan, landasan teori, metode, hasil, pembahasan, hingga kesimpulan, urutan logis dan runtun sehingga mudah dipahami. Yang keempat, berdasarkan data dan fakta. Informasi yang disampaikan harus didukung oleh hasil penelitian, pengamatan, atau sumber terpercaya. Tidak bersifat spekulatif atau asumsi tanpa dasar. Yang kelima, menggunakan metode ilmiah. Penulisan harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah, seperti observasi, eksperimen, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan. Yang keenam, memiliki tujuan ilmiah, bertujuan untuk menyampaikan informasi, menjelaskan fenomena, atau memecahkan masalah tertentu secara ilmiah, dapat digunakan untuk keperluan akademik atau penelitian. Yang ketujuh, disertai daftar pustaka atau sumber referensi, mencantumkan sumber-sumber yang digunakan, baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun dokumen resmi lainnya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa keaslian pertulisan dan menghindari plagiarisme. Dan yang kedelapan, tidak bersifat persuasif atau rekreatif, tidak bertujuan untuk membujuk atau menghibur pembaca, melainkan untuk memberikan informasi dan analisis. Selanjutnya ada karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah terdiri dari beberapa jenis, antara lain itu ada makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, karya ilmiah populer, dan paper. Setiap jenis memiliki struktur yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akademik. Yang pertama ada makalah. Makalah itu tulisan ilmiah yang membahas suatu topik berdasarkan kajian pustaka atau hasil pemikiran logis. Ciri khasnya itu disusun untuk diseminarkan atau sebagai tugas akademik, biasanya tidak berdasarkan penelitian langsung. Contohnya itu makalah tentang dampak media sosial terhadap remaja. Yang kedua ada laporan penelitian. Laporan penelitian itu karya tulis ilmiah yang berisi hasil dari suatu kegiatan penelitian lapangan atau laboratorium. Ciri khasnya itu mengandung bab metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Contohnya itu laporan penelitian tentang kualitas air di sungai di daerah X. Nah, yang ketiga skripsi. Skripsi itu adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa strata 1 atau S1 sebagai syarat kelulusan. Ciri khasnya itu berdasarkan penelitian langsung atau asli dan harus diuji secara akademis. Contohnya itu skripsi tentang pengaruh metode pembelajaran X terhadap hasil belajar siswa. Dan yang keempat ada tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa strata 2 atau S2 sebagai syarat mendapatkan gelar magister. Dan ciri khasnya itu lebih kompleks dari skripsi dan analisisnya lebih mendalam. Contohnya itu tesis tentang hubungan kepemimpinan transformasional dan dengan kinerja karyawan. Yang kelima yaitu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian yang ditulis oleh mahasiswa strata 3 atau S3 untuk meraih gelar doktor. Dan ciri khasnya itu menawarkan temuan baru dalam bidang ilmu tertentu.
berkontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu. Contohnya itu, disertasi tentang model baru dalam pengembangan teknologi energi terbarukan. Yang keenam ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan pendek yang dimuat dalam jurnal ilmiah, berisi hasil penelitian atau berpikir ilmiah. Ciri khasnya itu singkat, padat, langsung ke pokok pembahasan, dan mengikuti format jurnal. Contohnya itu artikel tentang efektivitas vaksin 19 di jurnal medis. Yang ketujuh ada karya ilmiah populer. Tulisan ilmiah yang disajikan dengan bahasa ringan agar mudah dipahami masyarakat umum. Ciri khasnya itu tetap berbasis ilmiah, tetapi lebih komunikatif dan tidak terlalu formal. Contohnya itu artikel di media massa tentang bahaya konsumsi gula berlebihan. Yang kedelapan ada paper. Paper itu hampir serupa dengan makalah. Biasanya lebih sering digunakan di lingkungan akademik luar negeri atau dalam seminar internasional. Ciri khasnya itu bisa berupa hasil kajian literatur atau penelitian lapangan. Contohnya itu paper tentang strategi energi bersih dalam konferensi internasional. Selanjutnya ada teknik karya tulis ilmiah. Teknik dalam penulisan karya tulis ilmiah sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian disajikan dengan jelas, sistematis, dan dapat dipahami oleh pembaca. Ada beberapa teknik yang umum digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama ada pemilihan topik. Pilih topik yang relevan, aktual, dan sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai. Dan pastikan topik tersebut cukup spesifik, tidak terlalu lugas maupun terlalu sempit. Dan yang kedua, perumusan masalah. Rumuskan masalah dengan jelas dan terarah. Biasanya dalam bentuk pertanyaan. Masalah yang diangkat harus dapat dijawab melalui pendekatan ilmiah. Yang ketiga, pengumpulan data dan informasi. Gunakan data primer, hasil observasi, wawancara, eksperimen, dan data sekunder, buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi. Pastikan semua data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Yang keempat, penggunaan bahasa yang baku dan ilmiah. Gunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Hindari kata-kata bersifat emosional dan berlebihan atau tidak formal. Gunakan kalimat efektif, lugas, dan tidak belibet-libet. Yang kelima, sistematika penulisan. Struktur umum karya tulis ilmiah biasanya terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1, yaitu pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab 2, yaitu kajian teori atau tinjauan pustaka. Bab 3, yaitu metode penelitian. Bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran jika ada. Yang keenam, pencantuman referensi atau sumber. Gunakan sistem sitasi yang diakui, misalnya APA, MLA, Chicago, atau Harvard. Masukkan semua sumber dalam daftar pustaka, disusun alfabetis. Yang ketujuh, penyuntingan dan revisi. Setelah selesai menulis, baca ulang dan periksa struktur, bahasa, dan ejaan. Perbaiki bagian yang tidak logis atau kurang jelas. Dan jika perlu, minta orang lain membaca untuk memberikan masukan. Yang kedelapan, menghindari plagiarisme. Tulis dengan bahasa sendiri,
Selalu cantumkan sumber kutipan dengan benar, baik kutipan langsung maupun tidak. Gunakan aplikasi pendeteksi plagiarisme jika diperlukan. Baik, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan bentuk tulisan yang disusun secara sistematis, logis, dan objektif berdasarkan metode ilmiah serta didukung oleh data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Karya ilmiah memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan akademik karena mendorong pengembangan pola pikir kritis, analitis, dan terstruktur bagi penulis maupun pembaca. Ciri khas karya tulis ilmiah meliputi penggunaan bahasa yang baku dan formal, penyusunan yang sistematis, serta penyajian data yang objektif. Jenis-jenis karya ilmiah pun beragam, mulai dari makalah, laporan penelitian, artikel ilmiah, hingga skripsi, tesis, dan disertasi yang masing-masing disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang memerlukan teknik yang tepat. Mulai dari pemilihan topik, penyusunan rumusan masalah, pengumpulan data, hingga penulisan dan penyuntingan akhir. Dengan memahami struktur dan teknik penulisannya, setiap pelajar, mahasiswa, atau akademisi dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.